Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi ini kita akan mengkaji kitab baru karena kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar karya Al-Dhahabi sudah rampung, dan sesuai permintaan jamaah sekalian bahwa kajian di pagi ini kita akan membahas satu kitab tentang Minhaj Al-Firqatin Najiyati wa Ta'ifatil Mansurah karya Syekh Muhammad Ibn Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala, atau dalam bahasa Indonesia jalan golongan orang yang selamat. Tentu menarik kitab ini kita kaji karena kitab ini isinya menjelaskan tentang kaidah-kaidah ahli sunnah wal jamaah di dalam beragama. Tidak memperpanjang mukaddimah, kita masuk pada bagian yang pertama dalam kitab ini tentang ciri-ciri golongan yang selamat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia semakin jauh daripada zaman Nabi, tentu kondisinya akan semakin buruk, sebagaimana riwayat Anas ibn Malik radhiyallahu an, sayati alaikum zaman walladhi ba'dahu syarru minhu, akan datang zamannya kepada kalian di mana setelahnya itu kondisinya lebih buruk dibandingkan sebelumnya. Karena kita tahu bahwa generasi terbaik dalam umat ini hanya ada di 3 kurun, di 3 abad pertama saja. Dan itu disabdakan oleh Nabi SAW, khairun nas, sebaik-baik manusia adalah qarni, orang yang hidup di zamanku, kata Nabi, artinya Rasul dan para sahabatnya. Thumma alladhina yalunahum, kemudian orang-orang yang hidup setelah mereka, yang disebut dengan generasi tabi'in, murid-murid para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi setelahnya, yang disebut dengan tabi'u at-tabi'in, murid-muridnya para tabi'in. Inilah generasi terbaik yang pernah ada di dalam Islam, generasi para sahabat, karena mereka melihat langsung dan menyaksikan langsung Nabi SAW. Kemudian generasi kedua para tabi'in, karena mereka murid langsung dari sahabat-sahabat Nabi SAW. Kemudian tabi'ut tabi'in, generasi ketiga, karena mereka murid-murid dari murid-muridnya para sahabat. Inilah generasi terbaik. Adapun setelahnya, maka Islam sudah mulai bercampur baur dengan ajaran-ajaran yang merupakan sempalan dari ahli sunnah. Makanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, akan datang kepada kalian zaman di mana setelahnya jauh lebih buruk dibandingkan sebelumnya, karena jauh daripada generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, atau dengan kata lain generasi salaf. Jadi kalau disebut salaf berarti mengacu kepada 3 generasi ini.
Jadi kalau ibu menasabkan diri kepada manhaj salaf, artinya menasabkan kepada 3 generasi terbaik umat ini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 14 abad yang silam, Nabi SAW sudah memprediksi tentang perpecahan umat. Kata Nabi SAW, orang-orang Yahudi akan terpecah menjadi 71 pecahan. Kemudian orang-orang Nasrani akan terpecah menjadi 72 pecahan. Kemudian kata Nabi SAW, sataftariku hadhil ummah. Maka umat ini, maksudnya umat Nabi, sataftariku ala 73 firqatan, akan terpecah menjadi 73 pecahan. Kemudian di ujung hadis Nabi SAW mengatakan, kulluhum finnar illa wahidatan, yang 72 terancam dengan neraka. Mereka tidak dimasukkan ke dalam neraka, maksudnya terancam dengan neraka. Ya bisa masuk neraka, bisa tidak, kecuali 1 kelompok. Kemudian para sahabat bertanya, siapa yang 1 itu wahai Rasul? Maka Nabi SAW mengatakan, mereka adalah orang-orang yang berada di atas pemahamanku dan para sahabatku. Maka na alaihil yaum wa ashabi. Mereka orang-orang yang bersamaku dan bersama para sahabat-sahabatku. Dan riwayat ditanyakan mereka siapa, maka Rasul mengatakan al-jamaah. Mereka adalah al-jamaah. Maksudnya jamaah di sini artinya sebagaimana yang dikatakan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, orang yang mencocoki kebenaran walaupun 1 orang. Itu disebut jamaah. Lah itulah yang disebut dengan al-firqatun najiyah, kelompok yang akan selamat, atau disebut at-taifatul mansurah, kelompok yang akan senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis perpecahan umat ini bukan berarti kemudian umat Islam ini akan berpecah hanya 73 kelompok saja, tidak, berdasarkan dari hadis. Tetapi ini pokoknya, pangkalnya. Umat Islam ini berpecah banyak sekali, bukan hanya 73. Ini bukan pembatasan. Tapi sebagian ulama mengatakan bahwa 73 ini pangkalnya. Kemudian dari 73 ini mulailah kemudian pecah satu, akhirnya entah berapa pecahan umat Islam sampai hari ini. Dan ini musibah. Perpecahan umat ini musibah. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersatu. Makanya poin yang pertama ketika membahas tentang golongan orang yang selamat adalah orang-orang yang mereka berpegang teguh dengan hablum minallah atau hablullahi azza wajal, tali Allah yang kuat. Dan Allah celah perpecahan, wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, di mana mereka orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan, tiap-tiap golongan berbangga dengan golongannya masing-masing. Tetapi merupakan sunnatullah. Kalau Allah mau, Allah bisa saja mempersatukan umat ini di atas akidah dan tauhid yang sama. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak seperti itu. Justru berkehendak lain, bahwa umat ini harus berpecah. Tetapi bukan berarti kemudian perpecahan ini tidak ada solusinya. Allah juga yang menghendaki umat ini berpecah, Allah juga yang membuat solusinya.
tentu tidak lain dan bukan hikmahnya supaya Allah mengetahui siapa di antara mereka yang benar-benar berpegang teguh kepada agamanya dan siapa di antara mereka yang berpaling. Siapa di antara mereka yang tetap mencari kebenaran dan siapa di antara mereka yang mencari kebatilan. Makanya Nabi SAW di dalam hadis yang panjang, hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu tercantum dalam kitab Arba'in Nawawi, Nabi SAW mengatakan, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habashi fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Kata Nabi SAW, aku wasiatkan kepada kalian, pertama, agar kalian meningkatkan takwa kalian kepada Allah. Yang kedua, agar kalian jangan memberontak kepada penguasa kalian, dengar dan taat kepada mereka, walaupun yang memimpin kalian seorang budak yang tidak layak menjadi pemimpin, budak Habasyi. Kemudian Rasul mengatakan, maka siapapun yang hidup sepeninggalku, siapapun yang hidup sepeninggalku, maka dia akan melihat perselisihan yang begitu banyak, perselisihan, perbalahan, percanggahan. Kata Nabi SAW, fa'alaikum bisunnati, maka wajib atas kalian berpegang dengan sunnahku. Kemudian sunnahnya para khulafa'ur rasyidin, mereka lah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, yang memang orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Peganglah itu semua, gigitlah dengan gerham kalian. Tentu sabda Nabi SAW ini bukan berasal dari hawa nafsunya, tidak. Nabi itu kalau bicara pasti wahyu yang sudah ada di kepalanya, sehingga apapun yang dihabarkan Nabi SAW mesti terjadi. Makanya di antara keimanan kita kepada Nabi SAW adalah at-tasdiqu fima akhbar. Kita harus membenarkan apapun yang dihabarkan Nabi, karena yang dihabarkan Nabi itu pasti terjadi. Karena itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga hadis tentang perpecahan ini, yang Rasul katakan, siapapun yang hidup sepeninggalku, kalian akan melihat perpecahan yang banyak. Shadaqan Nabi SAW, saat Nabi SAW meninggal, baru saja meninggal, jasadnya saja belum dikuburkan, baru meninggal, sudah terjadi perselisihan di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar, di mana orang-orang Ansar tiba-tiba mereka berkumpul di rumah Sa'd bin Ubadah, pemimpin Khazraj. Kemudian mereka berbincang soal siapa yang akan menggantikan posisi Nabi SAW, dan mereka menyiapkan kandidatnya. Di antara kandidat orang Ansar yang akan menggantikan Rasul adalah Sa'd bin Ubadah. Sementara di pihak Muhajirin, mereka sedang sibuk-sibuknya dan sedang sedih-sedihnya kematian Nabi SAW dan mengurus jenazahnya. Tiba-tiba Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mendengar ada perkumpulan tokoh-tokoh Ansar di rumah Sa'd bin Ubadah. Makanya Abu Bakar langsung mengajak Umar dan juga Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Kemudian 3 sahabat bertolak ke rumah Sa'd ibn Ubadah, kemudian menjelaskan apa yang terjadi. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an bahwa al-a'immatu min Quraisy, kepemimpinan itu harus dari suku Quraisy, itu Nabi yang ngomong. Dan kalian orang-orang Ansar adalah wuzara, kalianlah menteri-menterinya, kalianlah penolong-penolongnya. Setelah mereka mendengar penjelasan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dengan berbagai macam dalil, argumentasi dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, baru mereka sadar. Akhirnya kemudian tiba-tiba Abu Bakar Siddiq menggandeng tangan Umar, kemudian mengatakan, baiatlah orang ini. Maksudnya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu.
Sontak Umar kaget. Kenapa mesti dirinya? Maka Umar radhiyallahu an akhirnya mengatakan kepada orang-orang yang ada di situ, termasuk kepada Abu Bakar, dan mengatakan, aku tidak layak menjadi pemimpin kaum muslimin kalau rakyatku ada orang namanya Abu Bakar, katanya. Aku tidak mau. Langsung Umar balik memegang tangan Abu Bakar dan membaiatnya. Kemudian disusul oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, kemudian disusul oleh pemimpin-pemimpin Ansar. Kemudian baru setelah baiat khusus, mereka pun melakukan baiat umum kepada seluruh kaum muslimin. Lihat, ini jasad Nabi belum dikubur, sudah terjadi perselisihan. Belum lagi soal penguburan Nabi. Sebagian orang-orang muhajirin dikatakan Nabi jasadnya harus dibawa ke Mekah, karena Mekah itu tempat kelahirannya, dia layak dikubur di sana. Orang-orang muhajirin tak terima, oh tidak bisa, Nabi itu dia hijrah dari Mekah ke Madinah dan Madinah tempat hijrahnya, dia layak dikuburkan di Madinah. Yang lain mengatakan dikuburkan di Baqi, yang lain mengatakan dikuburkan di depan Masjid Nabi, macam-macam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepiawaian kepada Abu Bakar, sehingga Abu Bakar bisa menenangkan mereka semua dan mengatakan, aku pernah mendengar Rasul bersabda bahwa setiap Nabi itu dikuburkan di tempat dia meninggal. Lah kebetulan meninggalnya di kamar Aisyah, maka langsung digali kuburan di kamar Aisyah itu. Disitulah Rasul SAW dikebumikan. Kemudian disusul Abu Bakar ketika meninggal juga diletakkan di situ. Kemudian Umar ketika meninggal juga diletakkan di situ. Makanya di kamar Aisyah itu ada 3 kuburan. Kuburan Nabi, kuburan Abu Bakar, dan kuburan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini jasad Nabi SAW belum dikubur, sudah sibuk gitu ya para sahabat berselisih sana sini. Belum lagi setelah Nabi SAW betul-betul dikuburkan, jasad Nabi SAW dikuburkan, kemudian terjadi pembayatan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Apa yang terjadi? Terjadi pemurtatan besar-besaran. Di zaman Abu Bakar itu terjadi pemurtatan besar-besaran. Ya tentu banyak faktor. Karena di akhir-akhir hayat Nabi saja sudah mulai banyak nabi-nabi palsu. Di sana ada Musailamah al-Kadzdzab sudah muncul. Di sana ada Al-Aswad al-Ansi yang ngaku nabi. Di sana ada Tulaihah bintul Asadi. Kemudian juga di sana ada Sajah. Jadi banyak gitu ya, di akhir-akhir kehidupan Nabi saja bermunculan nabi-nabi palsu itu. Lah semakin menjadi-jadi setelah Rasul meninggal, kemudian khalifah di tangan Abu Bakar makin menjadi itu, memurtadkan banyak orang, kecuali Hijaz yang selamat. Maksudnya kecuali Mekah dan Madinah selamat dari pemurtatan. Tetapi khususnya wilayah Yaman dan sekitarnya itu banyak yang murtad. Makanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an terpaksa memerangi mereka. Memerangi satu persatu, ya ada yang tobat kemudian kembali seperti Tulaiha, Sajah itu kembali bertobat dan baik Islamnya. Tapi seperti Al-Aswad al-Ansi, apalagi dalangnya yang paling besarlah Musailamah al-Kadzdzab ini, makin menjadi-jadi sampai terjadi peperangan di mana-mana. Yang berakhir Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berhasil menumpas si nabi-nabi palsu itu. Belum lagi kelompok-kelompok yang lainnya yang mengingkari kewajiban zakat. Mereka tidak keluar dari Islam, tapi mereka tidak mau bayar zakat. Makanya kemudian Abu Bakar memerangi mereka, orang-orang yang tidak mau bayar zakat itu. Ketika Umar datang kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kenapa engkau memerangi orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat? Kata Abu Bakar, oh tidak, sebagaimana aku perangi orang yang meninggalkan salat, aku pun akan perangi orang-orang yang meninggalkan zakat. Di mana di masa Nabi SAW mereka memberikan zakat, di masa aku tidak, aku akan perangi mereka. Dan aku tidak membeda-bedakan salat dengan zakat. Jadi di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an terjadi peperangan di sana sini. Tapi Allah Subhanahu wa taala lindungi Islam ini berkat jasanya Abu Bakar yang sangat besar sekali. Kalau bukan karena Allah,
kemudian tangan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, tentu umat ini sudah jadi murtad semuanya. Tapi sayang, Abu Bakar tidak lama, karena Abu Bakar itu berkuasanya 2 tahun saja. Setelah Abu Bakar meninggal dunia, kemudian di masa Umar bin Khattab agak tertib. Ya wajar, karena Umar itu memang dijuluki Al-Faruq, pembeda antara hak dan yang batil, orang yang tegas ditakuti. Maka di masa Umar bin Khattab radhiyallahu an ini kaum muslimin menyatu, bahkan berhasil merambah kekuasaannya sampai menguasai Persia dan sebagian Romawi. Artinya Islam itu sudah melanglang buana di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lah di masa inilah tenang-tenangnya Islam. Kenapa Umar bin Khattab mampu mengumpulkan kaum muslimin di atas persatuan dan mampu mencegah fitnah di tengah-tengah kaum muslimin? Karena Nabi SAW yang bersabda, ketika satu hari Umar mengumpulkan para sahabatnya, kemudian Umar bertanya soal fitnah. Fitnah yang kalau datang seperti gelombang lautan dan tidak bisa dihentikan sampai kiamat. Kemudian muncul seorang sahabat yang ahli fitnah. Ahli fitnah itu maksudnya ahli dalam hadis-hadis fitnah. Dialah Hudzaifah ibnul Yaman. Karena di masa Nabi SAW ketika manusia bertanya soal kebaikan, dia bertanya soal fitnah dan keburukan. Ketika ditanya, kok stylemu lain sendiri wahai Hudzaifah? Ya, karena kalau aku tidak bertanya soal keburukan dan fitnah, nanti fitnah itu akan mengenai aku, katanya. Maka ketika Umar bertanya soal fitnah, Hudzaifah ibnul Yaman menjawab bahwa fitnah itu tidak akan terjadi sebelum pintunya terjadi keretakan. Kecuali kalau pintu fitnah itu sudah retak, apalagi kemudian sampai hancur, maka disitulah fitnah akan merebak. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika itu mengatakan, siapa yang memegang pintu itu? Maka Hudzaifah mengatakan, Anda wahai Amirul Mukminin, selama Anda masih hidup, maka fitnah itu tidak mungkin akan datang. Tapi dengan kematianmu, maka fitnah itu akan datang. Dan betul, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an meninggal, dan meninggalnya pun sangat sadis sekali karena ditusuk oleh seorang majusi namanya Abu Lu'lu ketika mengimami salat subuh, ditusuk dari belakang, pura-pura jadi jamaah salat di saf pertama itu. Sampai beberapa tusukan tuh. Dengan sebab itulah kematian Umar bin Khattab radhiyallahu an, karena ditusuk oleh Abu Lu'lu, seorang majusi yang benci kepada Umar karena Umar berhasil menguasai Persia. Jadi satu Persia ini sangat dendam dengan Umar, ingin membunuhnya, dan Allah kabulkan. Rupanya dia bisa membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu an dengan cara yang sangat sadis sekali. Sampai Umar itu ketika sakit parah setelah ditusuk, dokter berusaha memasukkan obat, tetapi tidak bisa masuk ke dalam badannya, malah keluar dari bekas tusukannya. Sehingga dokter mengatakan Umar tidak akan selamat. Betul, akhirnya Umar radhiyallahu an pun tidak selamat. Saat sakaratul maut, dia panggil anaknya Abdullah ibn Umar dan mengatakan, wahai Ibnu Umar, siapa yang membunuhku? Maka kata Ibnu Umar, budaknya Mughirah. Langsung dia bertahmid, alhamdulillah, katanya. Kenapa Umar mengatakan alhamdulillah? Karena Umar tahu bahwa doa selama ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya Umar? Ya Allah, wafatkan aku dalam kondisi syahid di negeri tempat hijrah Nabi-Mu. Itu keinginan Umar itu dalam setiap doanya. Ya Allah, wafatkan aku dalam kondisi syahid di negeri tempat hijrah Nabi-Mu. Padahal secara logika, siapa yang berani menyerang Madinah? Sementara Islam di zaman Umar itu jaya-jayanya sampai menguasai Persia dan sebagian Romawi. Siapa, pasukan mana yang akan datang ke Madinah menyerbu Madinah itu? Nggak ada berani. Artinya tidak mungkin Umar itu mati syahid kalau dia masih tetap di Madinah, kecuali kalau dia mau nyebrang ke daerah-daerah lain dalam rangka membuka kota-kota, ya.
Tapi dia minta mati syahid itu di negeri tempat hijrah nabinya, Madinah. Tetapi doa itu Bu, ini faedahnya Bu ya. Boleh jadi mungkin doa itu mustahil bagi kita Allah mengabulkannya. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Semua menjadi mungkin. Rupanya doa Umar itu dikabulkan oleh Allah. Syahidnya dengan cara apa? Ditusuk oleh orang yang tidak pernah sholat walaupun satu sujud. Karena agamanya Majusi, Abu Lulu al-Majusi. Makanya Umar mengatakan, Alhamdulillah alladzi qatalani lam yasjud lillahi walau kana sajda. Segala puja dan puji hanya milik Allah. Orang yang menusukku adalah orang yang tidak pernah sujud satu kali. Dialah Abu Lulu al-Majusi yang sayang kuburannya justru dielu-elukan dan dibangga-banggakan oleh orang Syiah. Bayangkan, padahal dia membunuh Umar, tapi kuburannya dibanggakan orang Syiah dan disebut pahlawan oleh mereka. Naudzubillah. Nah, setelah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu betul-betul meninggal dunia, disinilah mulai terbukanya fitnah. Di mana di masa Utsman ibn Affan itu terjadi pemberontakan besar-besaran yang dilakukan anak-anak muda Kufah, anak-anak Basrah, anak-anak muda dari Mesir dan beberapa daerah. Karena ketika itu ada orang Yahudi pura-pura masuk Islam. Namanya Abdullah ibn Saba. Pura-pura masuk Islam. Lah Abdullah ibn Saba ini dia pura-pura masuk Islam, kemudian membuat kegaduhan di Mekah dan Madinah. Membuat berita-berita hoax tentang Utsman, mengkritik pemerintahannya Utsman. Tapi karena orang Madinah dan Mekah dan umumnya Hijaz itu mereka tahu siapa Utsman ibn Affan, enggak ada ngaruh itu apa yang dikatakan Abdullah ibn Saba itu. Karena provokasi dia tidak mempengaruhi penduduk Hijaz, makanya kemudian Abdullah ibn Saba mulai hijrah ke Mesir, hijrah ke Irak, hijrah ke Syam, hijrah ke Basrah, ke tempat-tempat gitu yang jauh daripada ibu kota, di mana mereka banyak orang-orang yang baru masuk Islam. Disitulah kemudian Abdullah ibn Saba berhasil mempengaruhi orang-orang. Akhirnya 5.000 berkumpul anak-anak muda dari berbagai macam daerah di luar Hijaz, bergerak di musim haji ke Madinah. Kemudian di saat kosong-kosongnya Madinah, karena tentara kan mereka kebanyakan ada di Syam di bawah kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan, dan sebagian tentara yang lainnya sedang melaksanakan haji, sehingga Madinah itu kosong, enggak ada tentara. Ketika datang 5.000 anak muda mencekam Madinah itu, tidak ada orang berani keluar. Kemudian mengurung Utsman di istana dan mengepungnya. Singkat cerita, akhirnya terjadilah pembunuhan sadis Utsman ibn Affan di tangan kelompok Sabaiyah, pengasasnya Abdullah ibn Saba. Inilah fitnah yang diisyaratkan Hudzaifah. Setelah Umar meninggal, maka akan terjadi fitnah besar. Fitnah yang datangnya seperti gelombang lautan dan tidak bisa dihentikan sampai kiamat. Fitnah perpecahan yang berakhir dengan saling bunuh-bunuhan sesama saudara. Kalau di masa Rasul, Abu Bakar, Umar, ya perang-perang betul antara orang Islam melawan orang kafir, seperti Israel dengan Palestina kan itu ya, jelas gitu ya musuhnya. Tapi di masa Umar meninggal dunia, kemudian khalifah ke tangan Utsman, apalagi di zaman Ali, wah itu peperangan terus-terusan. Di zaman Ali itu makanya kalau kita menceritakan biografi Ali bin Abi Thalib, itu asik perang-perang aja itu isinya. Mulai dari perang melawan Muawiyah di Siffin, kemudian juga perang melawan kubu Aisyah, Talha dan Zubair, kemudian perang melawan orang-orang Khawarij di Nahrawan, dan perang-perang yang lainnya. Jadi biografi Ali itu hanya dipenuhi dengan peperangan dan peperangan saja. Dan itu menunjukkan perpecahan kaum muslimin di mana-mana. Saudara dengan saudaranya saling membunuh. Dan itu akan berlaku sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan. Shadaqa Rasulullah, perpecahan ini akan ada dan tetap ada. Bahkan satu keluarga
Kadang-kadang pemahamannya beda, yang satu pemahamannya A, yang satu pemahaman B, yang satu pemahaman C. Itu tidak akur ABC itu, Bu. Enggak seperti kecap gitu ya. Jadi ini saling kadang-kadang menyesatkan, mengkafirkan, membid'ahkan, macam-macam kan. Satu keluarga tuh. Belum satu jamaah kadang-kadang. Sama-sama mendakwahkan sunnah. Kadang-kadang satu jemaah lain karena terdoktrin dengan ustadznya, udah ngomong tuh, jangan ngaji sama si ustadz si Anu katanya. Lah itu sama-sama ustadz sunnah. Jangan ngaji sama si Anu katanya. Kenapa? Itu ngajinya nggak pakai kitab itu katanya. Jadi macam-macam kadang-kadang ada orang-orang yang kemudian mulai memecah belah. Lah setan ini, Bu, seperti yang disabdakan Nabi SAW. Inna syaitan qad ya'isa an yu'bad fi jaziratil Arab. Setan itu sudah bosan, putus asa, sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa ketika dia tidak bisa menjadi berhala lagi yang disembah oleh orang-orang Arab. Kenapa? Karena orang Arab ketika itu sudah masuk Islam, nggak ada lagi penyembah berhala. Nggak mungkin kayak kita ini menyembah berhala, nggak mungkin. Artinya setan putus asa kalau mamanya menyuruh kita menyembah berhala, Lata, Uzza, Manat, Khubal. Karena orang dapat hidayah tidak mungkin juga balik kepada kekafiran, kesyirikan kan. Tapi setan itu pandai, dia ada senjata. Apa senjatanya? Senjatanya at-tahris. Bagaimana membuat kekacauan di tengah-tengah kaum muslimin. Saling menyesatkan satu yang lainnya. Bahkan satu jamaah saja saling menyalahkan. Hanya gara-gara urusan hasad kadang-kadang. Masalah sepele, kadang-kadang kajian umahat saja, kajian umahat tuh, Bu, itu jemaahnya itu ada blok-blok macam-macam tuh, ada blok Asia, ada blok apa lagi itu, Rusia, ada blok macam-macam. Itu satu pengajian tuh umahatnya, karena saya dengar juga tuh kan, ada di beberapa pengajian itu, kajian umahat itu kalau sudah masuk, Bu, itu halakonya sendiri-sendiri, Bu. Di pojok lain ini kelompoknya Umi Anu katanya. Pojok depan lain lagi ini Umi Anu lagi katanya. Kadang-kadang seperti itu terjadi. Lah ini terjadi kok bisa kayak gini. Yang lebih parahnya ini kadang-kadang perpecahannya itu hanya gara-gara senioritas, Bu. Karena saya sudah lama, gitu ya. Jadi dia berkumpul dengan yang lama-lama. Yang baru ya mojok dengan yang barunya. Yang baru datang pulang, Bu, malas gak ada kelompoknya. Ya. Seperti ada satu kisah, ada seorang ustadz di Batam ini curhat sama saya. Ustadz bisa curhat ya. Ustadz kok curhat sama ustadz? Anda bilang kan. Biasanya santri curhat sama ustadz. Yalah ustadz, ada apa katanya. Gini ustadz, saya ini punya kawan, dia baik, udah mulai hijrah. Dulu sibuk dengan dunia katanya kan. Sekarang saya dakwai, saya pengaruhilah dia. Akhirnya maulah dia ngaji. Alhamdulillah. Jadi saya sarankanlah kamu ngaji. Alhamdulillah di Batam ini ada tempat-tempat, di sana ada, ini ustadznya, di sini ada, ini ustadznya, ini jadwalnya, ini harinya. Disebutkan semuanya. Tinggal milih gitu kan. Jadi dia cari yang paling dekatlah dengan daerah dia. Berangkatlah akhirnya di antara suaminya. Namanya orang baru hijrah, Bu. Ya dia pun belum paham tentang hukum pakaian. Ya mungkin masih pakai jilbab biasa, belum tertutup semuanya. Tapi kan hidayah sunnah sudah ada. Artinya kan mukaddimahnya sudah bagus. Dia mau hijrah. Masuk dia ke pengajian di situ. Rupanya dicuekin, Bu. Dicuekin. Dia duduk sendiri di pojok. Karena seragamnya beda, Bu. Yang lain hitam-hitam semuanya, cadarnya macam-macam gitu ya. Kemudian yang baru ini dia mojok karena nggak disapa, nggak disalam, nggak diajak gitu kan. Jadi yang lain sibuk-sibuk sendiri, itu dia datang sendiri. Yang lebih parah lagi, ya, habis kajian didatangilah sama umat itu. Langsung ditegur, besok kalau ngaji jangan pakai pakaian kayak gini ya katanya. La ilaha illallah. Kok bisa, Bu? Ya. Iya betul, pakaian itu perlu seorang wanita itu. Tapi dia udah mau ngaji, dah bersyukur. Harusnya kan nggak begitu dakwahnya. Saya pikir nggak ada ustadz itu yang ngajarkan kayak gitu. Di jamaah ini pandai-pandai sendiri aja ngomong gitu.
Jadi akhirnya dia kapok bu, nggak mau ngaji lagi. Dirayu lagi sama si ustadz, dia tak mau ngaji lagi. Coba bayangkan, menjauhkan orang dari hidayah. Merasa dia lebih hebat, lebih bersih, lebih suci, lebih manhaj, sunnah dan lain itu. Dia Allah ya Rabbi, nggak begitulah kan itu. Justru ketika kita ini ada orang baru, kemudian kita rangkul, akhirnya semakin istiqomah. Apa kata Rasul? La an yahdiyakallahu rajulan wahidan bika khairun laka min humrin na'am. Kalau lantaran kita ada satu orang dapat hidayah kata Rasul, maka itu lebih baik daripada unta merah. Siapa yang paling mahal tuh mobilnya yang datang ke pengajian itu? Itu lebih baik dari mobil dia. Kalau kita bisa menyadarkan satu orang. Kadang orang berbangga dengan mobilnya, dengan rumahnya, dengan ATM-nya. Nggak, harusnya seorang sunni, orang yang sudah bermanhaj sunnah itu, kalau kita bisa memberikan hidayah dengan sadar karena kita, maka itu harus kebanggaan. Alhamdulillah orang itu lantaran saya, ya tentu semuanya adalah karena Allah, kemudian wasilah kita, dia sadar. Itu yang harusnya menjadi kebanggaan, sehingga dakwah itu menyebar di mana-mana. Kadang ada orang itu malas datang. Kenapa? Aduh malas saya ngaji di situ. Kenapa? Itu yang datang mobil-mobil semua, saya datang pakai Gojek pula katanya. Lah akhirnya ada pengajian jadi eksklusif jadinya. Seolah-olah ini dakwah ini hanya untuk orang-orang menengah ke atas. Orang-orang susah itu kalau bisa buat pengajian sendiri, atau sebaliknya. Mungkin dia menengah ke atas. Ah malas katanya ngaji di situ. Kenapa? Kerek-kerek semua orangnya. Kan lucu bukan? Nah ini kan bahaya yang seperti ini. Seolah-olah kemudian dipisah-pisah dakwah itu. Tidak seperti itu. Alhamdulillah kalau yang sudah lama bersyukur kepada Allah. Rupanya Allah masih memberikan keistiqomahan. Karena banyak juga yang lama-lama ngaji itu kebanyakan futur bu. Bahkan ada, saya pernah tanya itu yang sudah lama ngaji, kenapa tak muncul lagi? Dia mengatakan, kan sudah banyak yang baru-baru. Katanya gitu jawabannya bu. Ya. Kan banyak yang baru-baru, biarlah diisi yang baru-baru katanya. Jadi seolah-olah dia merasa lama, merasa cukup pahalanya, merasa pasti jadi ahli sorga, akhirnya tak mau ngaji lagi. Lah ini kan bahaya ibu. Inilah godaan setan di sini kadang-kadang gara-gara senioritas itu. Islam jangan begitu karena banyak. Kalau kita melihat hadis-hadis Nabi, jangan-jangan yang lama itu dia futur di tengah jalan, kemudian dia lama-lama terkena syubhat dan syahwat, sesat pula dia. Yang baru-baru ini akhirnya semangat. Kan ada hadisnya bu, ada orang dengan sorga itu tinggal satu hasta. Tapi gara-gara dia melakukan amalan penduduk neraka, dibelokkan pula ke neraka. Tapi ada orang yang dengan dia neraka itu tinggal satu hasta. Rupanya di akhir hayatnya dia beramal dengan amalan ahli sorga, dibelokkan pula ke sorga dia. Jadi enggak kanggo lah bahasanya masalah senioritas ataupun junioritas itu tidak ada dalam dakwah itu. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala itu memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki, bukan masalah senior atau juniornya. Ya. Dan ini penyakit namanya ya. Makanya kalau kita mengajikan harusnya lebih baik lagi. Kalau kita sudah duduk di pengajian itu akhlaknya harus lebih baik gitu ya. Ini tidak, malah terjadi perpecahan, makin ngaji makin keras. Itu yang saya dengar gitu. Jangan ngaji di situ katanya. Oh, kalau udah ngaji itu keras sekali itu. Ya kalau kerasnya membela kebenaran ya ada masalah. Tapi kalau sudah muamalah itu, jangan kemudian yang tadinya sebelum ngaji senyum, yang habis ngaji tak senyum. Nah, ini kan masalah. Ya jadi yang sebelum ngaji ya mungkin sopan dengan tetangganya, masya Allah. Habis ngaji tak muncul-muncul muka di tetangga itu. Lah ini kan aneh, harusnya ngaji semakin baik, justru tidak semakin baik. Lah itu kembali kepada apa? Karena tidak memahami tentang pondasi-pondasi. Apa itu minhaj al-firqatin najiyah? Apa itu at-taifah al-mansurah? Apa itu golongan yang selamat? Apa itu kelompok yang ditolong oleh Allah? Lah dalam kitab ini insyaallah di sini akan dijelaskan tentang akidah-akidah yang harus kita pahami tentang siapa golongan yang selamat di sini. Ya Bu, ini mukadimah saja boleh ya, karena bukunya insyaallah mudah-mudahan minggu depan sudah terbeli semuanya sehingga masing-masing bisa pegang bukunya, karena penting ngaji pakai buku ini supaya ada catatannya.
Jangan jiping, ngaji kuping. Ya sempat lewat di telinga kanan, keluar telinga kiri, masih masuk ke otak bu. Yang repot mental bu, nggak sempat masuk. Mungkin dia tidur gitu ya. Nah ini yang harus dipahami, pentingnya hadir di majelis taklim. Taib, sampai di sini bu. Ya kita mukadimah saja, silakan kalau ada yang mau bertanya.